Selamat datang di channel saya. Saat ini kita akan membuat tutorial membuat kuis dengan menggunakan PowerPoint. Sangat sederhana sekali. Pertama, tentu kita buka dulu PowerPoint kita. Silahkan dibuat desainnya. Misalnya saya menggunakan desain seperti ini. Ini adalah halaman awal. Nah, misalnya kita ingin membuat 5 kuis yang nanti satu kuis itu mempunyai nilai 20, sehingga total nilai adalah 100. Caranya kita buat 6 slide. Kenapa 6 slide? Karena di slide akhir ini nanti ada untuk nilai akhirnya ketika keluar. Di sini adalah soal-soalnya 1, 2, 3, 4, lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 soal, satu soal berisi nilai 20. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita bentuk dulu. Misalnya ini adalah kita beri judul kuis kemerdekaan, misalnya seperti itu. Kemerdekaan. Ini bisa kita perkecil supaya lebih menarik. Nah, seperti buat 62. Nah, kuis kemerdekaan. Kemudian kita buat bisa transisinya biar menarik pakai shape ini. Oke ya. Kemudian di sini kita beri satu tombol untuk mulai. Kita buat di sini adalah insert shapes, dan kita buat misalnya ini, kita buat di sini mulai. Kanan, edit text, mulai, kita besar. Nah, ya agak berbeda, kita ganti aja warnanya dengan merah, kelihatan merah putih. Mulai. Kemudian di sini kita masukkan pertanyaan-pertanyaannya nanti dengan jawaban pilihan jawabannya. Misalnya pertanyaannya di sini ada, siapakah presiden pertama kali? Kemudian nanti jawabannya ada di sini dengan shapes saja, itu kita insert di sini. Nah, seperti ini misalnya, ini nanti jawabannya. Misalnya dalam satu kuis itu jawabannya ada 3. Jadi bisa kita ganti shape-nya, misalnya warna kuning. Ini tinggal di copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Misalnya seperti ini. Kemudian untuk klik jawabannya adalah klik kanan dan edit text. Misalnya jawaban pertama ini salah, kita buat misalnya SPT. Jadi ini Ctrl A, di sini dibuat itu, kemudian di warna hitam berbeda. Nah, besar ya. Dan ini tidak ditulis lagi, misalnya B Muhammad A, hitam, bisa misalnya 32. Di sini misalnya yang benar adalah
Nah, sudah ada 3 jawaban. Kemudian di sini kita buat lagi, misalnya warna bendera Indonesia. Nah, bisa dikecil sedikit. Supaya mempermudah memperkecil, pakai kontrol dan pakai kurung kotak kecil itu, mempermudah cepat. Ini untuk memperbesar memperkecil bisa pakai ini. Nah, ini sama, kita insert shapes ya, kita insert shapes. Misalnya jawabannya sama, masih 3 ya. Ini jawabannya yang salah. Merah doang. Kemudian ini kita buat. Nah, ini tinggal pencet, klik seperti semua sampai muncul seperti ini, kemudian Ctrl C dan Ctrl V, Ctrl V. B ini. Kemudian kita masuk pertanyaan ketiga. Tanggal berapa Indonesia merdeka? Bisa kita kecil lagi. Jadi sudah Ctrl C ya, Ctrl V saja. Misalnya ini adalah 16 September. Ini misalnya 17 September. Ini jawabannya adalah C, 17 Agustus. Nah, kita masuk ke pertanyaan 3. Nah, misalnya pertanyaan di sini, misalnya di manakah ibu kota Republik Indonesia? Nah, cek Ctrl V, terserah mau buat berapa. Misalnya yang ini adalah dari Jakarta. Yang ini adalah Jogja. Silakan nanti dikreasi ya. 1, 2, 3, 4, merasakan lagi. Misalnya lambang negara. Lambang negara.
lambang negara Indonesia, Bandung, A. Sudah jadi. Untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan sudah jadi. Sekarang kita tinggal masuk ke di sini adalah dihapus saja ini. Di sini nanti adalah munculnya nilai. Jadi nilai kita berapa? Misalnya di sini. Ini nanti munculnya nilai di sini. Kita buat ya sudah biru saja tidak apa-apa. Kemudian nilai itu akan muncul kalau kita mengklik. Nah, supaya agak menarik, ini bisa ini kemudian animation. Misalnya kita cari animation yang besar. Kita cari ini ya, jadi klik ini animation, kemudian monitor effect, cari yang zoom. Nah ini ya, di oke, kemudian ini diklik, kemudian di timing, ini dibuat with previous. Nah kemudian jangan terlalu cepat, di repeat sampai outside ya, terus bisa dipencet. Nah kemudian ini kita buat juga masuk di sini shapes, misalnya ini saja. Kanan di teks, klik di sini untuk melihat nilai. Ctrl A, kemudian diperbesar, klik misalnya sampai ke 54 atau terbesar. Nanti nilai akan keluar di sini. Ini shape 1, dihafalkan ya. Ini adalah shape 1. Shape 1 bukan oval 3, tapi shape 1. Karena apa? Ini munculnya dari shapes. Shapes pertama, shapes kedua, shapes ketiga. Nanti dia akan muncul di sini. Ini kemudian edit text. Ini edit text 100 kali. Kita buat besar. Terus ya, ini kita hapus. Saya untuk apa? Untuk dasarnya sudah selesai seperti ini. Tinggal sekarang kita memasukkan rumus. Kita memasukkan rumusnya. Teman-teman nanti bisa download di kolom deskripsi ya. Sudah saya sediakan kode voice ini, teman-teman bisa download di sana. Nah ini kemudian setelah di-download, kemudian dibuka notepad ini, terus di Ctrl A seperti ini. Setelah Ctrl A sudah, kemudian Ctrl C. Nah sudah seperti ini, kita masuk ke PowerPoint kita lagi, pencet Alt bersama dengan F11 yang ada di atas. Itu kan di atas ada escape di keyboard kita ya, ada escape, ada F1, F2 dan seterusnya sampai F12. Nah ini kita pencet Alt dan F11. Cepat ya. Nah cepat, pencetnya harus cepat. Kalau pencetnya tidak cepat dia akan keluar. Ini bareng 1 2 3. Nah itu sudah dimasuk di sini Microsoft Visual Basic for Application. Sebelumnya, atau kalau kesulitan teman-teman bisa pakai di sini. Nah di sini di view, kemudian cari makros.
sebelumnya makrosnya ini harus diaktifkan dulu. Caranya file, kemudian option, sebentar, kemudian trace center, kemudian klik trace center setting, kemudian klik macro setting, dan di sini diklik juga enable all macros, not recommended sebenarnya, potentially dangerous code can run. Jadi klik saja di sini, kemudian oke. Nah, kembali lagi, sudah diaktif HLT F11. Ini adalah Visual Basic dari PowerPoint tadi yang kita siapkan. Nah, setelah masuk di sini, kemudian ini kita klik di sini ya, terus kemudian sampai gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau nggak kita klik, nanti setelah itu kemudian kita klik kanan, klik insert modul. Nah, setelah kita masuk di sini, kemudian tinggal Ctrl V saja. Di keyboard kita pencet Ctrl dan huruf V. Sudah keluar. Nah, sudah keluar di sini ya. Rumus-rumusnya sudah keluar. Mari kita lihat. Yang kita lihat adalah yang di sini. Kalau kita soalnya ada 5, berarti kan satu soal nilainya 20. Jadi kita ganti angka 20. Kalau soalnya kita 4, berarti 25. Kalau soalnya kita 2, berarti 50. Supaya nilai akhirnya nanti muncul 100. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah di sub tampilkan ini nanti akan tampil di slide 6. Kita lihat ya. Oh, ini ada di slide 7. Bukan di slide 6, tapi slide 7. Berarti kita ganti slide 7. Nah, kemudian nanti nilainya akan muncul di sini. Ini tadi shape 1, ini shape 2, ini shape 3. Ya, dari kata ini ya, shapes. Shapes tadi kita membacanya dari sini. Jadi adalah shape 1. Oh, benar. Shape 1. Sudah. Kita tutup. Ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai untuk pembuatan apa? Pembuatan kerangkanya. Kemudian baru setelah ini selesai, ini tidak bisa dicoba, harus di save dulu di makrosnya. Caranya adalah file, ini save as, kemudian terus kita mau simpan di mana? Misalnya saya mau simpan di sini misalnya. Ya. Nah, ini jangan lupa untuk diganti. Save as type-nya ini harus diganti. Save as type-nya ini diganti dengan ini, PowerPoint Macro Enable Presentation. Harus diganti dengan ini. Ini klik saja. Kemerdekaan. Save. Klik. Nah, sudah. Kemudian sekarang kita tambahi dengan ini untuk kolom keluar. Ini misalnya keluarnya tadi ya. Klik exit, keluar. Nah, kita beri warna hitam. Besar. Kemudian ini dilingkan dengan exit and show-nya. Oke, caranya ini dibuat seperti ini, kemudian insert, action, hyperlink, ini buat and show. Nah, kita buat satu shape lagi, mengulang. Jadi nanti akan masuk ke slide ini. Ulangi. Ini teks. Ulangi, kita bisa saya ini warna hitam, kemudian ini dilingkan insert action drag, ini
kita buat slide 1, kuis kemerdekaan. Iya. Nah, jadi nanti ketika klik ini dia akan kembali ke sini. Save. Sudah. Sekarang klik di slideshow, kemudian setup slideshow, kemudian ini kita buat browse at a kioske full screen. Ini ya, yang ini kita klik, kita oke, coba di save lagi. Ini tadi belum memasukkan link-linknya ya. Sekarang kita masukkan linknya dengan cara ini ya, kita mulai dengan ini. Di slide pertama ini diklik di sini sampai muncul seperti ini, kemudian insert, action, run makro, mulai. Nah, set. Nah, kita cari ini jawaban yang benar yang mana. Jawaban yang benar adalah C. Sampai muncul seperti itu, insert, action, run makro, jawaban benar. Jadi ini kan jawaban salah. Klik, action, run makro, salah. Ya, ini juga sama, run makro, salah. Itu seterusnya. Ini juga sama. Bendera ini salah. Kalau merah. Jadi salah. Ini juga salah. Ya. Nah, ini benar. Sama, ini salah, ini salah, ini harus dilingkan. Kalau nggak dilingkan nanti nggak bisa muncul nilainya. Nah, ini benar. Benar, salah. Nah, kemudian di slide akhir ini nanti akan nilainya muncul di sini. Yang kita klik adalah ini. Nah, ini kemudian action, run. Nah, sudah. Ini sudah penting ya. Oke. Sekarang sudah selesai. Ini siap ya. Ctrl S atau di save. Kita masuk mencoba, kita tes soal ini, kuis kemerdekaan. Mari kita mulai. Siapakah Presiden RI pertama kali? Saya akan menjawab ini, kuis ini adalah benar semua. Berarti nanti akan muncul nilai 100. Soekarno. Yakin dengan jawaban Anda? Ya. Warna bendera Indonesia, merah putih. Saya jawab C, merah putih. Saya yakin dengan jawaban Anda? Ya. Tanggal berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus. Yakin? Ya. Di manakah ibu kota Republik Indonesia? Jakarta. Ya. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Ya. Nilainya berapa? Kita klik di sini untuk melihat nilai 100. Misalnya kita ulangi lagi, saya akan coba untuk salah 2. Siapakah Presiden RI? Ini saya buat salah. Warna bendera Indonesia adalah saya buat salah. Tanggal berapa Indonesia merdeka? Saya buat benar. Di manakah ibu kotanya? Saya buat benar. Lambang ini adalah benar. Berarti nilainya harusnya 60. Kita lihat 60, betul. Itu ya. Jadi dalam slide ini saya hanya mempersiapkan 5 pertanyaan. Jadi nanti bisa kita mengkreasi sendiri, misalnya 10 soal atau berapa gitu. Kalau 10 soal, setiap soal bernilai 10, berarti nanti nilai totalnya adalah 100. Nah, kita harus merubahnya di sini.
berarti nilainya diganti 10. Kalau soalnya hanya 4, berarti 100 dibagi 4 adalah 25, dengan nilai akhir 100, berarti nanti ini diganti 25. Begitu seterusnya. Nah, bisa juga kita memasukkan lagu supaya dalam slide kuis kita ini agak menarik begitu ya. Harus di slide pertama. Ini harus dirubah di slide pertama dulu. Nah, ini kemudian insert audio on basic ya. Nah, di sini. Misalnya kita taruh di sini, kita perbesar dulu. Nah, ini dibuat otomatis dengan cara ini, klik di sini automatically ya. Kemudian jangan lupa play in background. Klik. Kemudian klik ini rewind after playing. Nah, setelah itu save. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Tapi ini volumenya masih terlalu tinggi. Ini caranya adalah kita klik gambar ini, kemudian kita klik di sini, kita buat low. Yang paling rendah. Kita buat low yang paling rendah ya. Nah, sudah tidak terlalu keras. Kita mulai misalnya. Saya mau menjawab ini semua benar. Jadi nanti nilainya akan adalah 100. Nilai saya adalah harusnya 100. Ya, saya ulangi lagi. Dia akan ulang lagi. Ketika kita klik ulang, dia akan masuk ke lagu awal lagi gitu ya. Misalnya ini saya buat salah semua, jadi ini harusnya 0. Nilainya. Misalnya saya ulang sekali lagi. Saya mau buat 2 soal itu benar. Di sini misalnya benar. Di soal ini saya buat salah. Nanti di akhir ini saya buat benar. Nilainya harusnya 40 ya. Betul. Ya. Demikian tutorial dari saya membuat kuis. Semoga dengan PowerPoint ini kita semakin bisa berkreasi banyak. Selamat mencoba.